Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dito. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Jadi ini ada beberapa komponen yang kita sudah siapkan untuk pengetesan beberapa macam tabung ya. Nah, tabung pipa bermacam-macam ya. Jadi sebelum ini saya lanjutkan, ya, mungkin saya sampaikan, tolong ini jangan dicoba di rumah jika Anda belum mengetahui betul tentang karakteristik dari sebuah tekanan ya, apalagi tekanan yang ada di dalam sebuah wadah atau tabung. Riskan ya, untuk tekanan di sini karena kita mau bermain pada tekanan yang tinggi, apalagi kalau di dalamnya itu fluidanya itu medianya bukan oli ya. Fluid di dalamnya itu udara, itu karena sifat kompresibel udara itulah yang bisa membuat sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Jadi saya sarankan Anda berhati-hati. Ini ada beberapa. Jadi kita di sini ada tabung ya. Ini ada duralium. Ini T7 ya. Yang ini aluminium biasa. Dan yang ini adalah shock motor ya. Saya sendiri juga nggak paham tentang shock motor ini. Ini OD-nya itu 33. Ini OD 33 ya. Nah, ID-nya itu di 27 ya. Jadi artinya tebalnya 3 mili ini. Ini OD-nya 22. Ini tebalnya 1,5. Ini aluminium, tapi aluminium murni ya. Aluminium biasa yang biasa dipakai untuk tiang jemuran atau buat tiang bendera dan lain-lain. Ini yang tanpa istilahnya proses lanjutan. Kalau yang di sini sudah melalui proses lanjutan, ada campuran seng, ada campuran plumbum, ada campuran steel, ada campuran yang lain-lain ya. Makanya disebut duralium. Ini 1,5 dan ini 2,5. Jadi sahabat, kalau untuk melakukan pengetesan, nah ini harus hati-hati. Kita harus lihat drat. Ini saya dratnya M6, ini kali 1. Jadi kalau kita ukur di sini dratnya itu ya, ini panjangnya itu sekitar 25 ya. Ini 24,44 ya. Tuh, 24,44. Ini gangnya 1. Kenapa saya memilih 1? Karena ulir halus sama ulir kasar itu kalau untuk sisi ketahanan terhadap daya itu lebih kuat yang halus pada diameter tertentu ya. Jadi ini kita panjang, ini kita pasang di sini. Ini saya menggunakan o-ring, dan sahabat harus hati-hati ini. Ini ulir ini nggak boleh terjadi cacat atau keriting ya, atau terlalu kurus gitu ya. Ini pas, gitu, makanya dia harus dipas gitu. Karena supaya optimal. Nah ini kita pasang. Ini juga nggak koclak ya, tuh ya. Kalau yang kurus nanti koclak, ini juga mempengaruhi. Kita akan pasang. Ya, cukup dikencangkan, nggak masuk aja karena memang ditahan oleh. Jadi ini adalah diameternya ini adalah OD 19 kali 2,5. Ini adalah dural. Nah, kita akan tes nanti. Yang ini sama, nih OD 19 kali 1,5. Ini dural juga ya, duralium. Nah, yang ini aluminium biasa nih. Ini AL ya. Ini OD 22. Ini tebalnya kali 1,5. Nah, kalau ini sebenarnya untuk kebutuhan rumah tangga yang ringan-ringan saja. Cara pembuatan ini ada dua macam ya sahabat. Ada yang seamless, artinya dia tanpa sambungan, seamless pipe, dan ada yang welding pipe atau weld pipe. Jadi cara pembuatannya itu dengan dilingkarkan dan disambung menggunakan pengelasan. Ini untuk sebuah tekanan ini kita jangan menggunakan welding pipe. Jadi kita harus menggunakan yang seamless pipe. Oke, yang ini tadi udah. Ini OD33. OD33 kali 3. Nah ini bekas shock nih ya, shock.
motor ini, sak motor ya. Saya nggak tahu apakah ini bekas RX atau bekas CB atau Honda atau mungkin bekas Bison. Tapi kalau Bison biasanya jadi lampu satu. Tapi intinya sebuah sok ini produsen dalam memproduksi sok ini pasti melalui perhitungan yang sangat matang. Karena ini terkait dengan keselamatan jiwa karena dipakai untuk motor ya. Kalau saya lihat sepintas, ini bahannya bagus. Ini yakin mampu tekanan tinggi, tapi berat masalahnya nih. Beratnya bukan main ini. Berat main. Itu saja. Ya, nanti kita buktikan dengan cara kita tes. Nah ini sahabat, saya berharap untuk pengetesan ini nanti ini bisa sampai pecah ya. Saya berharap bisa sampai pecah atau meledak. Yang lain jangan coba di rumah. Tapi karena saya hanya punya manometer ini di 6000 PSI, jadi kelihatannya nggak mampu. Jadi saya butuh sekitar 10.000 sampai 12.000 PSI supaya ini bisa meledak gitu ya. Paling nanti sebelum sampai batas plastis baru kita catat perubahan-perubahan daripada Duralium ini. Saya menggunakan manometer. Nah ini nanti akan saya ukur berapa perubahannya ini pada saat tekanan misalkan 3000 PSI. Untuk ini berapa perubahannya. Nah ini realnya itu minus 0,3, kode 19 0,3. Ini sama. Ini dua juga nanti ini juga demikian. Ini realnya saya ukur itu minus. Kalau nanti ternyata plus berarti dia mengalami perubahan struktur dan mengembung. Sampai sebelum pecah itu atau batas plastis itu pecah dia nggak kembali lagi. Tapi kalau sebelum batas plastis dia akan kembali lagi. Sampai sejauh mana? Mari kita ikuti. Oke sahabat, nanti saya akan buat bertahap. Ini ada bahan Duralium, ada bahan aluminium biasa, ada bahan bekas motor. Nanti pada selanjutnya saya buat untuk kuningan tebal 1,5 mili, tebal 2 mili, dan tebal 2,5 mili ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi, silahkan bagi Anda, baik sahabat dealer atau mungkin produsen atau pengrajin. Ini saya tes dengan cara sederhana. Kalau di lab kita harus betul-betul dengan alat yang serba lengkap. Jadi ini saya buat sederhana saja. Untuk tekanan kita lihat di sini. Nah, kemudian ini saya sambungkan ke sini. Ini yang 2,5 mili tebalnya, ini saya sambungkan yang pertama. Nah, ini saya sudah siapkan hasil PDF-nya supaya nggak bocor. Nanti kita ini akan buat seri supaya nanti sekaligus dalam satu tekanan kita bisa melihat. Kemudian ini saya sambungkan ke sini. Oke, kencang. Saya sambungkan ke sini. Yang OD, yang tebalnya 1,5. Sama ini kita kasih seal juga. Saya lanjutkan. Jadi kali ini saya menggunakan sistem drat. Ini sistem drat. Yang ini sistemnya pin ya. Ini saya pakai M6 dengan baut speknya 4.6. Kita akan lanjutkan sekarang. Ini sudah kita pasang. Ini tekanan 0 karena ini volumenya kosong. Jadi ini harus kita isi dulu menggunakan oli ini ya. Sekarang kita coba dulu ya. Ini ukuran masih normal semua ya. Oke, sekarang kita pompa. Ini kita tutup. Nanti biar kita perhatikan di manometernya ini. Nah ini adalah kelihatan, mudah-mudahan kelihatan. Ini kita isi dulu. Gerak ya. Geraknya pompa ini 0 sampai 500 PSI. Terus nah, ini oli artinya masuk ke dalam. Baik yang di Dural 1,5 mili, 2,5 mili. Nah ini maupun yang di sok motor. Ini nanti kelihatannya diisi sampai penuh ini. Tekanan ini sampai 1000 ya. Nah ini bocor di dasarnya yang 1,5 mili ya. Bocor di apanya nih? Kita lanjutkan sahabat. Ini kita udah betulkan yang bocor tadi. Kita buka lagi. Ya, apakah ada yang bocor lagi? Kita
periksa dulu. Oke, nggak ada. Nah, ini masih ada udara di dalamnya, di dalam tabung shock motor terutama sudah mulai berat. Tuh sahabat, udah 1000. Kita akan cek dulu apakah sudah mulai berubah. Ini toleransinya 0,01, cukup bagus. Ini sudah 0,03, baru 1000 ya, turun dikit ya. Nah segini, nah 1000. Nah ini udah gak masuk ya, ini yang 1,5 udah plus 0,15. Ini yang 1000 PSI yang 1,5 mili sudah plus 0,15. Yang ini tadi plus 0,03. Nah yang ini yang 38 ini minus 3 ya tadi ya. Nah ini masih belum apa-apa, kita lanjutkan lagi. Jadi ini di 1000 PSI sudah ada pengembang 0,03 mili, masih kecil sih. Yang ini sudah 0,15 mili, artinya sudah berkembang 1,5 mili. Kita coba naikkan lagi ya, di 2000 ya. Oke, nyampe 2000 ya sahabat nih, 2000. Kita ukur yang ini .04 ya, ini masih bagus 2000. Ini wow, udah masuk ya 0,17, 0,17. Jadi saya catat aja supaya mudah. Saya tambahin lagi di 2500 dulu. Nah 2500 ya. Ini saya ngeri, ini sudah mulai ngeri karena di situ sudah apa namanya, tinggi. Nah ini yang paling ngeri karena ini cacat nih, ini ada undercut sedikit nih. Kita lihat ini di 2500 ini masih 0,04. Oh naik ya, oh sama masih. Yang ini udah masuk nih ya. Waduh, 0,17 masih 2000. Oh, kita lihat ini, saya tambahin lagi karena di situ masih ada udara yang di dalam, ini bisa meledak nih. Saya tambahin di 3000 coba. Nah udah 3000 ya, ngeri banget nih. Ini berubah berapa? 0,05 ya, ada peningkatan 0,1. Yang di sini udah gak bisa masuk sahabat, 0,18. Saya catat dulu ya. Ini di 3000. Dan naikkan ke 4000 coba. Naik ya. Ah, udah tekan 3500. Nah, 3500 nih. Tunggu dulu, ngeri sekali saya yang tebal 2 mili. Ini udah 0,5, udah nggak bisa masuk nih ya. Ini udah kembung ya sahabat. Kita lihat dari sini aja udah kelihatan kembungnya. Ini bisa tor gitu ya. Nah ini tekanan 3500. Waduh, ini 19, gila. Yang ini tadi udah 33,50 ya, udah 3,5. Sahabat ya, yang ini sudah cukup membahayakan karena kita lihat sudah fisiknya sudah kembung. Ini juga yang undercut sudah rata. Ini sebentar lagi pecah. Ini sebelum mencapai titik plastis. Dengan 3500 ini mampu, tapi sudah mulai berkembang 0,2 ya, udah 0,2. Kalau diteruskan ini masih bisa megar, tapi nanti kembung ya. Nah yang ini sudah 0,07 ya. Nah ini kan faktor keamanan ya, safety factor. Jadi kalau di Rusia itu kan rata-rata 5% ya. Jadi tadi di tekanan di 3500 tadi ini terlihat kalau yang tebalnya 2,5 mili masih oke. Ini masih oke dalam arti dia sudah mengembang sekitar 0,2 mili. Nah yang tebal ini, yang tipis 1,5 ini sudah hampir 0,2 mili. Jadi sudah terlihat ini ngembung ya, ngembung. Nah ini yang undercut tadi sudah rata, sudah terlihat ya, ngembung tuh ya. Nah yang shock motor ini masih bagus, shock motor masih bagus ya, ini masih bagus.
masih dia cuman berkembang sekitar 0,3. Kita akan lanjutkan untuk yang tebalnya 2,5 mili. Kalau yang 1,5 mili saya nggak berani lanjutkan. Ini udah batas. Nggak tahu ini juga kalau nanti kita lepas tekanannya apakah masih balik. Kalau masih balik, jadi masih belum nyampe batas plastis. Tapi jika nanti ternyata nggak balik, nah udah lewat batasnya, sehingga tidak rekomend. Jadi yang tebal 1,5 mili rekomendasinya mungkin di sekitar 1800 psi. Nah kalau yang tebal 2,5 mili ini bisa di 2500 psi ini ya. Nah kalau yang ini, yang shock ini lebih lagi nih, kita akan coba lagi nanti ya. Oke. Nah ini akan saya lepas dulu yang 1,5 mili. Ini saya kendorkan, lihat di sini. Nah turun ya, wah langsung ya, tadi tegang sekarang udah kendor ya. Jadi meskipun tinggi mampu, tapi kita lihat safety factor ya, karena ini fluida oli, jadi masih relatif daya ledaknya nggak besar, tapi kalau udara besar sekali. Wah udah nggak balik nih sahabat. Jadi yang 1,5 mili sudah nggak balik, berarti sudah batas plastis. Kita ukur dulu ya. Nah, ini iya nggak balik. Ini dari 19,2, jadi sekarang dia kembali ke 19,15. Artinya sudah sebelumnya minus ya, minus 0,3 ini. 19 minus 0,3. Dengan 0,15 berarti ukurannya sudah bertambah plus 0,18. Ini sudah melewati batas plastis, jadi betul sekali. Jadi sahabat, untuk yang 1,5 mili tentunya ini kelihatannya dengan safety faktor yang aman dan lain hanya di sini 1600 atau 1800. Nah, ini bisa di 2500. Ini kita lepas dan ini kita sambungkan ke sini langsung ya. Kita saksikan untuk yang shock motornya. Kita pompa karena materialnya bagus, cuman masalahnya berat itu aja. Nah, kita pompa. Oke. Ini masih ada udara, jadi dia belum terpampatkan. Nah, udah mulai tegang. Tuh 3000 psi ini ya shocknya ya. Ini sahabat udah 3000 psi. Kita turunkan aja nih kameranya. 3000 psi kita lihat di sini. 4000 psi. Ini sudah bunyi tadi. Sudah 4000 psi udah bunyi tadi di sini. Jadi kelihatannya yang kalah malah bautnya ya. Ini udah tag gitu ya. Bautnya bisa putus itu karena dia M6. Bautnya 4.6. Ya. Kita lihat lagi, mudah-mudahan kelihatan nanti. Nah sini nih, kalau baut sama drat saya lebih milih drat karena lebih kuat. Ini tadi udah punya tag di 4000. Kita tekan lagi 4000 tuh ya, 4000 psi, 4500 jebol 5000 psi ya sahabat ya. Ya tuh 5000 psi ya, ini masih mampu bekas shock motor nih ya. Yang kalah bautnya. Kalau ini saya ukur dulu apakah ada perubahan. Tuh 33,26 nih 33,26 pada 5000 psi. Jadi dia sudah berkembang 0,26 0,27 ya. Bagus, kalau shock motor bagus, saya yakin, karena dia faktor keamanannya juga tinggi, terutama dipakai untuk kendaraan. Kalau ini pakai drat, wah tampak mantap. Oh 5000 psi. Ini yang kalah bautnya patah karena 4 biji M6 ini. Nah ini sudah bertambah besar ukurannya 0,27 mili. Selebihnya bagus. Kita lihat di sini. Oke, jadi sahabat, kita lihat yang dural nih. Ini 1000 psi 0,03 mengembang. Yang tebal 2,5 mili ya. Yang 2000 0,04 dan 3000 psi 0,05. Yang dural untuk 19 tebal 1,5 mili. 1000 psi sudah mengembang 0,15. 2000 psi 0,17 dan 3000 psi itu ada yang 0,19 sampai 0,27. Nah ini. Nah, yang shock motor itu di 1000 psi 0, 2000 psi 0, 3000 itu sudah 0,05. Nah,
Tapi yang di Samsung di 5000 PS itu dia udah 33,27. Nah, ini ukuran aslinya 33 minus 0,3 ya. Dengan seperti ini tadi baut M6 dengan spesifikasi 4.6 sebanyak 4 biji ternyata udah patah gitu ya. Jadi secara material bagus, tapi masalahnya cuma karena di sambungan. Jadi rata-rata memang terjadinya kerusakan akibat tekanan tinggi memang pada saat terjadi di bagian sambungan, yaitu melalui baut atau melalui drum ya. Moga-moga bermanfaat ini dan menjadi inspirasi, tapi ini jangan menjadi patokan buat sahabat, karena uji lab yang sesungguhnya itu harus dikeluarkan oleh perusahaan atau produsen daripada pipa ini ya. Cuman ini hanya sebagai referensi saja. Dengan adanya seperti ini kita harus selalu memperhatikan safety factor. Jadi apa itu safety factor? Yaitu faktor keamanan dalam sebuah mesin. Jadi kalau di Cina atau di Jepang safety factor itu kecil gitu ya. Jadi dia bisa cuma 5% atau berapa. Tapi kalau yang di Eropa safety factor itu bisa mencapai 30% gitu ya. Jadi betul-betul memperhatikan keamanan buat pengguna gitu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.